Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim وزد وادهم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك السعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا ربي كرما يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ سالم بن سعود الحضرمي وبنية الفتوح والمنوح والرسل وصلاح الجسد والروح بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنكم. Faslun arkanul Islam khamsatun. Jamaah subhanallah alhamdulillah, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita semua. Di tengah-tengah kesibukan kita, keletihan, kelelahan, aktivitas kita yang sangat menguras energi kita, masih Allah tentukan kita untuk berada pada satu majlis yang begitu dipuji oleh Allah, yang disebut dengan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar satu harapan kita semua, kelak waktunya kita semua akan Allah kumpulkan benar-benar dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu ini kata para ulama adalah waktu ghaflah bainal maghrib wal isya, adalah waktu yang sangat istimewa sebenarnya. Dan ulama mengatakan itulah waktu ghaflah, waktu banyak orang-orang lalai. Dan alhamdulillah, masya Allah, saya cukup salut ya ketika banyak yang pakai kendaraan, menandakan cukup jarak antara masjid dengan tempat tinggalnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ada seorang ulama mutasawwif besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dengan telaten dia kumpulkan nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nama kitabnya Wasiyatul Mustafa Imam Ali karramallahu wajhah. Nasihat-nasihat wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang tentu juga berlaku kepada kita semua. Di antaranya apa? Ya Ali, alaika bis sholatil jamaah fa innaha 'indallahi kamashika ilal haji wal umrah. Ya Ali, hendaklah kau sholat jamaah. Kenapa? Sesungguhnya perjalanan sholat jamaah itu di sisi Allah kamashika ilal haji wal umrah, laksana ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Jadi tidak banyak, dan salah satu tanda kalau antum sedikit memperdalam kitab Ibnu Athaillah yang kita sebut dengan Al-Hikam, kitab yang cukup bergengsi dalam kajian ilmu tasawuf, itu salah satu tanda dan ciri orang yang disayangi oleh Allah adalah orang itu begitu mudah untuk berada pada tempat-tempat kebaikan. Baik ini Allah yang menentukan. Beginilah, entah karena nggak enak, entah karena apa, tetapi alhamdulillah orang itu bisa berada pada satu tempat yang begitu luar biasa. Bayangkan sholat jamaah, setiap langkah demi langkah menghapus dosa, mengangkat derajat. Selesai kita sholat berjamaah berpotensi 27 derajat. Selesai kita sholat jamaah, kata baginda Rasulullah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang masalah tasbih, barang siapa yang di akhir sholatnya membaca subhanallah salasa wa salasin 33, alhamdulillah salasa wa salasin 33, Allahu akbar 33, ditutup Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir, potensinya kata baginda Rasulullah ghufirat dzunubuhu walau kana misla zabaril bahr. Allah ampunin, diampunin semua dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Tapi siapa yang sanggup baca begituan? Kalau nggak setengah wali nggak sanggup. Loh iya, coba lihat di sholat jamaah dari 5 shot, begitu selesai sholat paling tinggal 2 shot. Entah apa yang dicari, segitu disibukkannya dengan perkara-perkara yang bukan domain dia. Domain itu domain Allah untuk dunia itu. Jelas loh dikatakan dalam pembuka juz 12, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di alam dunia ini kecuali sudah Allah jamin dia punya rezeki. Tapi terkadang kita mulut sinoa, tapi amal yang kita nggak yakin dengan Gusti Allah. Nanti ini kalau kajian tauhid cakep, di sini ada nih ulama kiai namanya Guru Jawan di depan Bambu, almarhum Al-Mafruh dia meninggal.
Beliau domainnya adalah tentang tauhid. Jadi kalau kita dulu ngaji, semua ulama banyak tuh. Kalau mau ngaji fikih sama beliau, ngaji fikih sama beliau. Kalau ngaji tauhid sama beliau, ngaji nahwu sama beliau. Beda-beda, bukan berarti semua bisa, tapi ada spesialisasinya kita kayak dokter khusus. Masya Allah, seperti Buya Saifuddin, saya punya guru, beliau adalah lebih kepada sertifikasi di Majelis Ulama sebagai mufaqih, pengganti daripada Maulid Syafi'i Hazami. Maulid Syafi'i Hazami itu berhenti mengaji setelah ulama besar yang ada di Condet namanya Habib Ali Bungur telah wafat, berhenti Maulid Syafi'i Hazami mengaji. Kenapa? Udah nggak ada lagi orang yang bisa diserap ilmunya. Masya Allah. Jadi apresiasi yang besar, tolong dipertahankan, diistiqomahkan. Antum nggak perlu jadi wali-wali. Kata Ibnu Athaillah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah terhadap satu amal ibadah punya potensi lebih baik daripada 1000 karomahnya para wali. Paling kagak punya pelor dikit pak. Kita semuanya di dunia ini cuma mampir, waktunya berpisah. Paling kagak ada modal andalan. Nggak bisa dengan baca Quran, nggak bisa dengan puasa, nggak bisa dengan sedekah. Kali aja istiqomah dalam sholat berjamaah. Seperti sahabat Nabi, antara rumah dengan Madinah, Masjid Nabawi, jaraknya 2 jam pak. Hanya kematian yang memisahkan beliau dari sholat berjamaah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan coba gunakan hati nurani, hati yang telah tercerahkan, bercahaya. Apa sulitnya sih kita sholat berjamaah? Masa sih umur 30 tahun kualitas ibadahnya sama dengan umur 20 tahun? Orang ini orang celaka. Jangan pakai putih, harus berubah dong, ada peningkatan. 40 tahun nggak boleh sama dong dengan kualitas 30 tahun. 50 tahun nggak boleh sama dong dengan kualitas ibadah ketika kita umur 40 tahun. 60 tahun jangan sama dong kualitas ibadah dengan umur 50 tahun. 70 tahun jangan sama dong kualitas ibadah dengan 60 tahun. Harus ada peningkatan. Kalau sama itu orang celaka, orang rugi. Harus ada peningkatannya. Pakai standar. Sekali-kali kalau buat agama jangan pakai standar rendah. Ini kan kadang-kadang mulut-mulut itu keluar dari pembimbing-pembimbing agama. Nggak apa-apa dah daripada kagak. Itu tuh kayaknya bijak. Padahal strategi Yahudi itu kayak ngomong la elah. La elah itu asal katanya la ilah, nggak ada Tuhan. Masuk tuh perangkap Yahudi. Kalimat bijak keluar seakan-akan ustaznya bijak. Udah kita mengaji masih mending dah daripada kagak tuh. Kayaknya bijak, tapi seakan-akan berpesan, umat Islam, lu ibadah udah jangan bagus-bagus gitu tuh. Seakan-akan ngirinya begitu. Akhirnya orang kagak ada potensi untuk fastabiqul khairat. Kita itu dibegitukan. Itu perangkap mereka. Seakan-akan para kiai omongin tuh sama murid-murid lu. Kalau ibadah jangan kebangetan, jangan kecakapan, udah cukup. Lu mabok, lu juga sholat, cukup begitu. Kurang, gitu tuh Pak Masuk tuh. Jadi kata mengeningkan cinta dimulai. Siapa yang ibadahnya begitu? Jadi ajaran kenegaraan. Begitu mereka senyap, tapi masuk dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara bahkan beragama. Masya Allah. Tapi jadi itu. Nah ini makanya istiqomah kan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Faslun arkanul Islam. Rukun Islam ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan pondasi 5. Ini sekarang banyak orang remehkan. Saya suka iseng tanya sama anak-anak SD, bahkan SMP, bahkan madrasah. Coba sebutin rukun Islam ada berapa? 6. Dan itu fakta, remeh banget. Kayaknya kecil orang apaan sih nggak jadi. Tapi tanya coba sekali-sekali anak kita, rukun Islam ada berapa? Banyak yang nggak ngerti. Pertama di sini dikatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kunci surga. Memang yakinkan di hati, ikrarkan di lidah, kemudian refleksikan dalam perbuatan. Tetapi ini jangan main-main dengan kata-kata. Dulu Buya Hamka sampai diancam sama Orde Baru,
Buya Hamka sebagai ketua majelis ulama cabut nggak fatwa tentang ngucapin Natal itu haram? Kalau nggak, ini copot ente dari jabatannya. Kata Buya Hamka, saya letakkan jabatan itu, tapi saya tidak akan menganulir fatwa saya. Buya Hamka preventif. Udah ngucapin doang, apa salahnya sih? Yang penting kan keyakinan kita. Asal tidak dari keyakinan katanya. Umat Islam yang udah jelas-jelas homer dilarang aja ditabrak apa? Zina yang jelas-jelas dilarang ditabrak apa? Apalagi itu mah. Nggak bisa dengan hanya kata-kata. Coba kalau memang ini hanya sebuah kata-kata. Maaf, antum pemimpin agama lain ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau nggak deh? Jadi muslim tuh. Kan cuma omongan. Lidah tak bertulang, salamatul insan fi hifzil. Itu dia. Nggak main-main. Maka ini perlu diikrarkan ini. Syahadat itu biasanya diulang lagi pada saat orang lagi mau nikah. Bagus dia nikah, kalau enggak dia nggak mau ucapin syahadat kali. Masya Allah. Jadi nggak main-main. Kalimat ini panjang sekali. Masuk ke kedua. Setelah pondasi yang pertama adalah tentang ketauhidan, punya keyakinan yang total kepada Allah dan Rasulnya. Ini nih, coba orientasikan dong ibadah benar-benar dalam janji kita dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tancapkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai orientasi ibadah kita orientasinya jangka pendek dan remeh. Sholawat kita, sholat kita, baca Quran kita hanya orientasi remeh apa ya? Dunia. Coba orientasikannya benar-benar ke Gusti Allah. Oke, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih masuk umur 50 tahun, kembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Ya Allah, inna sholati wa nusuki. Benar-benar karena Allah. Saya suka bilang sama teman, lu urusan dunianya susah, gimana mau masuk surga? Susah, mungkin apa kan? Udah lu jangan mimpi masuk surga. Yang remeh aja lu kagak bisa, apalagi yang gede. Motor aja kan mikir punya mobil lagi, kan begitu katanya. Teman ada begitu. Urusan dunia yang remeh lu susah patang, gimana mau masuk surga? Jangan mimpi lu mau calon ahli neraka deh. Motor aja susah, lu kredit debt collector masuk, susah lu mikir punya mobil lagi. Makanya berubah dong. Remeh sayang khatmul Quran 30 juz dan sebagainya. Kenapa? Oke 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berubah kepada Allah. Udah punya mobil jangan tanya punya motor, Mas. Udah punya motor, mobil aja gue beli, apalagi motor. Logika sederhananya begitu. Maka ini syahadat ini luar biasa. Yuk belajar. Coba deh, Anda kasih kunci nih. Antum mau belajar ilmu tasawuf di mana-mana. Coba terserah mau ikut Naksabani dan sebagainya. Guru-guru batin. Satu kuncinya. Ini yang disebut oleh Buya Hamka tasawuf modern. Beningnya hati kita. Ngelihat kebaikan, yang keluar kebaikan. Ngelihat keburukan, yang keluar juga adalah kebaikan. Antum jangan suka begini. Ketika ada orang yang dulu bergandengan tangan dengan kita, sekarang berhadapan-hadapan. Yang dulu memuji, sekarang memaki-maki kita dan menggibah kita. Yang dulu berjalan seiring, sekarang bergunting dalam kelipatan. Jangan cari sebabnya. Kalau orang boleh ngerti ilmunya, Pak, saya kasih tahu dalam ilmu kajian dalam hikam. Itu cara Allah agar orang itu punya waktu yang banyak untuk Allah. Allah pengen berdoaan hamba itu. Caranya ada dua, ada yang halus, ada yang kasar. Yang halus Allah resapkan di hati. Terus masuk WA katakan, tuh teman-teman lagi pada nongkrong di Bandar Jakarta, ada Sultan teman kita. Dia udah nggak pengen tuh, nggak pengen aja tuh. Tapi kalau buat pengajian, masya Allah, udah. Itu cara halus yang Allah resapkan di hati. Udah nggak ada keinginan yang sifatnya ketawa ke TV. Makanya maaf pada saat saya dulu ya, punya teman-teman ustadz sekarang biar disebut gaul duduk di kafe-kafe yang di situ ada homernya dan sebagainya. Oh berarti dulu waktu muda, waktu kuliah bukannya soleh, nggak punya duit. Begitu udah punya nama, punya duit, baru begitu kemana aja kemarin. Berarti dulu bukannya soleh, lu nggak punya duit.
Kan itu pakai modal. Diskotik pakai modal semuanya. Gua kira soleh, nggak punya duit. Umur 56 tuh masih ketawa ke TV. Dulu kemana aja waktu mudanya? Udah lewat masa itu. Terbahak-bahak. Saya masuk 50 tahun. Terbahak-bahak apa? Sudah waktunya gitu. Kalau besok meninggal bagaimana? Pak, Bu, yang namanya kenikmatan dunia Allah kasih. Wajib kenikmatan yang lain itu pasti ditarik sama Allah. Enggak mungkin enggak. Umur panjang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu karunia bukan? Karunia pada saat yang sama. Karunia mata ditarik enggak ada? Ditarik. Udah kurang matanya. Pendengaran udah kurang. Gigi pada metik habis. Semuanya. Begitu. Dikasih jabatan hebat karunia. Sibuk. Karunia. Bercengkrama dengan keluarga berkurang, dengan masyarakat berkurang. Itulah undang-undang dunia. Ketika Allah berikan karunia, maka karunia yang lain pasti dicabut. Maka carilah karunia, kenikmatan yang hakiki. Apa itu? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar, ala wa iyal jannah. Itulah surga. Enggak terbayangkan kenikmatannya. Coba kejar itu. Ketika kita sholat, tadi dengan baca sholawat. Kalau antum benar-benar sering baca sholawat, bohong nggak tergambar bagaimana baiknya Rasulullah. Masya Allah. Gimana cinta kasihnya Rasulullah sama kita tuh. Masya Allah. Jadi tajamkan tauhid sama anak-anak kita. Dulu enak kita dengerin wujud tidak bakal khalafatu lil hawadisi qiyamubil. Kangen kita tuh yang gitu-gitu tuh. Udah hilang ya masalah kita. Dulu masih kecil begitu. Maka saya di pesantren. Tadi maaf itu Ananda Abdul Rahman. Itu salah seorang santri kita. Baru 12 juz. Beliau sudah nggak punya orang tua. Dari kecil sama saya itu harus pulang duluan karena nanti di pesantren hari ini ada isya berjamaah. Saya harus nanti pas azan maaf ditunggu untuk langsung ke sana. Kalau saat pulang kita ada santri yang yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya mak itu anaknya. Selesai setelah 30 juz Al-Quran. Maka hari ini saya harus ke sana. Beliau Ananda itu harus kemana nih? Masya Allah ya. Suaranya cakep kan. Yang kedua wa iqamus shalah. Tegakkan salat. Kalimatnya aqama, Pak. Ini mengandung kalimat aqama. Itu ada qabla, inda, wa ba'da. Sebelum, ketika dan setelah. Salat itu begitu. Sebelum salat bagaimana? Ketika salat, kemudian setelah salat. Artinya nilai-nilai sholat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Sebelum sholat persiapkan mental, berwudu yang baik. Dalam sholat tawasul jangan cepat-cepat, jangan juga kelamaan. Masya Allah tadi imam kita enak banget. Aneh kalau punya suara kayak gitu, kayaknya orang nggak boleh imam sama aneh. Bisa dibayarin jatuh suara Masya Allah. Saya nggak ada yang jual suara sih. Kalau ada tirakatnya, ada tirakatin tuh. Enak banget ya kayak begitu punya istri, kita ajak sholawat terus. Kupinang kau dengan sholawat. Masya Allah. Enak begitu. Nikmat sholat begitu Pak. Nikmat. Makanya ya kalau jadi imam itu sekedar makom sah aja deh. Kalau ada santri yang memang sudah standar sebagai bacanya lebih cakep dia, dan memang paling aman jadi makmum. Ada orang pengennya jadi imam, pahalanya gede, cuma dosa gede juga. Kalau saya makomnya makom makmum aja. Ada kata imam itu terpaksa, kadang nggak ada yang lain. Makomnya yang penting syah aja, bukan makom nikmat. Kalau Abdul Rahman tadi makom nikmat, dia sholat udah enak, nikmat suaranya, digoyang-goyang kayak imam tadi kayak gitu. Masya Allah. Dia itu ada bilang, "Mang, baca ini, orang enak banyak tapi yang menusuk ke hati nggak banyak nih.
baca puasain. Alhamdulillah dibaca sama beliau. Keliling udah Pak, saya ajak ke Tarakan. Waktu saya masih aktif ceramah nih. Saya ajak ke Tarakan, saya ajak ke Buku, saya ajak ke Ternate beliau. Alhamdulillah. Karena sekitar saya ceramah, beliau baca sholawat, udah selesai. Iya. 3 kan, jadi kalau kita diundang ke mana, ke luar kota itu biasanya 3 hari dan itu keliling. Jadi langsung udah 5 booking, 5 masjid atau 3 masjid setiap malam siang itu baru pulang. Ya nggak apa-apa lah, yang penting tiket pegawai selesai. Dulu, sekarang kagak. Wa iqamus shalah. Salat itu. Jadi nggak main-main nih salat, Pak. Ada satu kitab pekarangan Imam Bukhari yang di Jakarta hampir tiap tahun, kadang 2 tahun, setiap tahun ada namanya khataman kitab Imam Bukhari. Apa nama judulnya? Adabul Mufrad. Antik ajib nih kitab. Adabul Mufrad itu mencoba memvisualisasikan, menggambarkan bagaimana adab dan akhlak kemuliaan Rasulullah sehingga kita bisa terapkan nanti. Namanya Adabul Mufrad. Karangannya Imam Bukhari abad ke-9. Yang menarik, pembuka pertama kita buka ada hadis yang menggelitik menurut saya, walaupun kalian sudah sering dengar. Ketika itu ada sahabat dalam hadis itu pembukaan, ada sahabat yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Amalan apa nih yang kalau dikerjakan Allah girang dan senang banget? Sahabat begitu luar biasanya, nggak tanggung-tanggung. Kalau ingin beramal, amalan yang kira-kira memang mentok, langsung Allah yang cintai. Nanya langsung ke Kanjeng Nabi, amalan apa ini? Kalau kita boleh nggak kalau nggak begini? Boleh nggak? Ada aja tawarannya. Boleh nggak kalau sholat cuma segini? Boleh nggak kalau kita nggak sholat begini? Ini enggak, perbuatan apa yang kalau kita kerjakan Allah cintai banget? Masya Allah. Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Coba tuh, bayangkan, nggak main-main. Tapi kan di sekelas wali itu. Ayo udah subuh keliling. Saya suka bercanda dengan kawan-kawan yang dipanggil Ustaz dan sebagainya. Hampir nggak pernah ketemu dia punya masjid itu di masjid pada waktu subuh. Berat toh, berat. Ada buku judulnya Dahsyatnya Sholat Subuh, mengilustrasikan kehidupan orang-orang Amerika. Kenapa dia hebat? Ternyata semua aktivitasnya dilakukan pada saat orang Islam sedang sholat subuh. Tapi di kita saat itulah banyak motor hilang. Itu. Jadi jangan kata-katain. Ternyata spiritnya dipakai sama orang-orang besar. Nggak ada catatannya jadi orang besar kalau dia tidak pernah beraktivitas di waktu subuh. Nggak main-main. Kalau mau sedekah, cari waktu yang hebat, Pak. Di mana sedekah subuh? Saat itu malaikat berkata, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya umat Rasulullah yang tidak bersedekah di waktu subuh. Makmurkan, berkahkan seberkah-berkahnya umat Rasulullah yang bersedekah di waktu subuh. Ngasih istri sedekah, ngasih emak sedekah, ngasih anak. Ayo pagi-pagi, nggak usah gede-gede. Masya Allah. Sama orang-orang soleh mau utamakan. Guru-guru kemakan sama dia, jadi tenaga dia ibadah, darahnya itu ada rezeki kita di situ. Setiap beliau ibadah kita dapat begitu. Makanya kita kalau ambil guru-guru main cepet-cepetan bayar tuh, saking pengennya kemakan ambil guru. Dulu ada begitu tuh. Kadang-kadang kita datang ke ruang bang, jangan kasih. Ini giran mau minum aja main dulu. Itu jadi tepat di waktu subuh, Pak. Bagaimana caranya bisa langsung atau taruh kotak diniatin bismillah, ya Allah, pahalanya buat mak bapak saya. Coba dong sedekah buat mak bapak yang udah nggak ada. Jangan pelit-pelit, karena level pertama dalam berinfak itu adalah walil walidain. Di Al-Quran tuh ngomong, kita bingung nih mana duluan sih yang prioritas pertama mak bapak kita. Jangan ngaku orang soleh,
Ente makan makanan nikmat sementara emak bapaknya nih. Saya ingat waktu saya jadi dosen. Saya dulu pernah aktif di dunia akademisi 13 tahun di Bina Sarana Informatika dan di Budi Luhur. Tahun 2000 waktu itu sampai 2013 resign. 2013 sampai 2015 saya menghafal Quran. Saya tinggalkan semua taklim dan dosen-dosen saya resign. Anak 3 saya tinggalkan. Kemudian mencoba menghafal ayat demi ayat. Selesai 2 tahun. Kemudian rumah saya ubah jadi ya pesantren mungil lah, nggak pakai proposal, cuma gaya ada anak yatim yang emaknya cakep gratis. Enggak deh, semua jangan nggak yatim. Ada mak bapaknya kalau memang menyusahkan, gak usah bayar. Itu waktu itu saya mau cerita birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak kita. Coba deh, mahasiswa itu selesai menulis tugas akhir yang disebut kalau S1 adalah skripsi, S2 adalah tesis dan S3 disertasi. Selesai skripsinya, dapat kerjaan. Gaji pertama ingin naktir dosen kan. Pak, ayo makan Pak. Wah disebutin tuh bebek, ayam, sampai ayam nungging bakar. Selesai dia bicara cuma saya satu. Nah pernah nggak ente makan? Kemudian ingat emak dibungkus 2 atau 1 untuk emak bapak di rumah. Terdiam sejenak. Begitu dia ingin jawab saya tanya, stop, nggak usah jawab. Renungkan satu hadis dari baginda Rasulullah. Barang siapa ada anak makan makanan begitu nikmat dan lezat, sementara emak bapaknya belum pernah menikmati nikmatnya makanan itu, apa kata Rasulullah? Ahramallahu ladzata ta'amil jannah. Allah haramkan bagi anak itu untuk menikmati nikmatnya makanan surga. Sahabat gak pernah Pak makan sebelum mak bapaknya nyobain. Makanya tadi itu yang hadis tadi ayul amali, yang kedua apa? Birrul walidain. Pintu paling indah dan mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Antum gak bisa pakai puasa, gak usah puasa. Antum gak bisa dengan sedekah, gak sedekah. Tapi ada yang begitu mudah, apa? Birrul walidain. Berbakti, jangan aku alim, jangan aku soleh kalau gak pernah berbakti kepada itu. Ada cerita yang menggores hati saya. Mak bapak saya meninggal 7 hari beda. Hari Minggu emak saya, malam Minggu depannya bapak saya. Saya nak ke 10 goyang juga dikit waktu itu lagi masih skripsi. Ketika ada seorang wanita single parent, bahasa single parent janda lah gitu, kelihatan hebat ya. Dia besarkan anak laki-lakinya dengan uraian air mata besar, hebat, kerja sekolah hebat, akhirnya dapat kerjaan hebat, menikah. Di satu kesempatan ibunya lagi butuh duit, maknya dia sambangi anaknya. Dia bilang, mak kira maknya datang, mak ada apa mak? Nah, mak butuh duit. Berapa mak? 2 juta. Ntar kalau pensiun ayahmu keluar, mak ganti deh. Orang tua tuh ya pakai ngomong begitu, mak ganti deh. Ada mak, tapi sebentar ya mak. Mak girang dong, wah kecil mak ada, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi sebentar mak, saya izin dulu sama istri saya. Tergores hati. 2 juta. Si laki-laki itu harus izin kepada ibu dan bapaknya. Alqamah jagoan ibadah, membuat takjub Kanjeng Nabi, tapi pada saat nazaknya keluh lidah Alqamah tak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Lapor kepada Nabi, para sahabat Nabi gak percaya. Jagoan ibadah, jagoan tahajud, sedekah. Nabi takjub dengan kualitas ibadahnya Alqamah, tapi pada saat nazaknya lidahnya keluh tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada apa ini? Nabi gak percaya. Singkat cerita, ternyata Alqamah bukan durhaka Pak. Hanya menggores hati sang bunda.
Dia ngasih hadiah istrinya, cuma punya niatan ntar emak mau dikasih yang lebih cakep. Nenek-nenek udah cukup senja, sensitifnya luar biasa tuh. Dia ngeliat begitu nangis maknya. Ya Allah, Alqamah yang gua gedein, gua tetein, ya Rob, ngucap. Makanya jadi orang tua jangan ngucap kate. Air susu yang dihisap oleh anak Alqamah, dunia dan akhirat saya tak ridho ya Allah. Rontok semua ibadah Alqamah, keluh lidahnya. Singkat cerita, ibu maafkan anak, kalau enggak saya bakar, kata Rasulullah. Hati siapa ya? Tersayang, teringat, dikira punya Alqamah, disuapin tuh anak, digendong-gendong, nangis. Saya maafkan ya Rasulullah. Zahir terdengar, la ilaha illallah. Makanya begitu selesai dimakamkan, Rasul berdiri di tengah-tengah pusara Alqamah seraya berkata, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, saudara-saudaraku kaum muhajirin wal ansar, man faddala zaujatahu, barang siapa yang lebih memuliakan istrinya ketimbang ibunya, maka ketahuilah laknat Allah dan seluruh malaikat dan sholat ibadah sunnah dan fardunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukan nggak boleh kita sayangi istri, boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati bunda kita. Makanya saya suka bilang sama ibu, banyak jamaah di rumah ibu, ayo bu, dorong anak kita yang laki-laki atau suami kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak. Al-ab salasun. Jadi kita suka bingung aneh. Jadi mertua sama, makomnya sama. Kata Nabi, al-ab salasun, orang tua itu 3. Siapa? Pertama yang melahirkan kita, yang kedua yang anaknya dipasrahkan untuk dinikahkan oleh kita, mertua. Yang ketiga adalah guru kita. Cari guru bagaimana? Ada 5 komponen kata dalam kitab Hikam. Kalau ada 5 ciri ini, itu kekasih Allah. Pegangin, ikutin. Ada 5 Pak. Kalau nggak salah pernah saya bahas di sini waktu itu. Ada 5. Jadi kalau ada 5 ciri itu pada seorang alim, ikutin. Itu kekasih Allah. Secara zahir, bukan batin. Secara zahir. Jadi nahnu naqumu bizahir. Kita melihat dengan secara zahirnya. Kalau ada 5 ciri pada seseorang, ikutin. Itu tidak, bukan adalah kekasih Allah. Begitu. Jadi cari guru begitu, nggak serampangan cari guru. Nggak, kalau nggak tahu track recordnya, main tatat aja. Mau ke mana? Ke depan tadi. Pantat. Iqamus shalah. Coba. Wallahu a'lam. Nanti kita sabutin ya. Aduh maafin banget ini. Tapi kalau cuma baca lempeng doang, kayak enak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان